Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adik Maxim Tutor. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan banyak orderan. Oke teman-teman, di video kali ini kita masuk ke pembahasan yang lagi viral akhir-akhir ini di aplikasi Maxim ataupun di aplikasi Taxi Driver. Di kesempatan kali ini saya mau bahas dua pembahasan, dan dua pembahasan ini mungkin juga yang teman-teman cari dan teman-teman baca judul dan juga thumbnailnya. Jadi dua pembahasan ini, yang pertama saya mau bahas soal kenapa di aplikasi Taxi Driver untuk alamat yang tertera di aplikasi itu sudah tidak ada jalannya. Terus yang kedua mengenai potongan terbaru dari aplikasi Maxim di tahun 2023 ini. Apakah ada yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya ataukah sama dan ataukah berkurang? Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Ini sambil saya lagi narik Maxim Card teman-teman, tapi saya sambil bahas ini buat teman-teman semua di luar sana, supaya ada teman-teman yang bertanya juga di kolom komentar mengenai hal ini, kita jawab bersama. Kalaupun nanti ada jawaban dan pernyataan saya yang salah dan keliru, teman-teman tulis di kolom komentar dan saya mohon maaf atas kekeliruan tersebut. Oke, saya mau jelaskan mengenai kenapa di aplikasi Taxi Driver itu udah tidak ada jalannya, dan di aplikasi Taxi Driver itu cuma ada daerahnya aja. Ini saya sebenarnya ini jawaban pribadi saya, bukan jawaban dari pihak aplikator, karena sebagian driver bertanya-tanya juga dan tidak ada jawaban sama sekali tentang permasalahan ataupun fenomena kali ini. Tidak ada jawaban yang saya dapatkan juga, itu membuat saya beropini dan kemungkinan ini ada alasan yang diberikan oleh pihak Maxim sehingga mereka menggunakan atau merubah alamat ataupun titik yang ada di aplikasi Taxi Driver dengan tidak menunjukkan jalan di tulisan yang ada di tempat tersebut. Jadi kenapa bisa? Kemungkinan ini pihak Taxi Driver atau pihak aplikator memudahkan atau mengurangi catatan yang ada di alamatnya, karena di sebelumnya itu kalau kita lihat bersama itu di sebelumnya pasti di setiap alamat yang tertulis di bagian atas, di kata-kata yang bagian atas, kata-kata yang besar atau kalimat yang besar di bagian atas, pasti di bagian bawahnya ada kalimat kecil yang tertuliskan jalan. Itu yang sebelumnya. Yang sekarang adalah yang mana itu hanya tulisan besarnya aja, di mana di situ ada daerah dan ada nama warung ataupun nama tempat yang kita mau datangi untuk kita ambilkan barang ataupun kita pengantaran barang gitu. Jadi di situ ada nama tempatnya dan ada daerahnya dalam kurung. Itu yang sekarang. Kalau yang lalu enggak, itu ada nama tokonya, terus di bawahnya ada nama jalannya dan nama daerahnya. Itu yang lalu. Dan yang sekarang yang seperti itu, hanya nama tokonya dan juga ada nama daerahnya gitu. Nah ini, jadi menurut saya pihak aplikator itu mengurangi banyak kata yang ada di, atau mengurangi banyak kalimat yang ada di aplikasi Taxi Driver, sehingga para driver tidak lagi kebingungan ataupun tidak lagi salah baca jalan ketika di situ sudah ada nama tokonya, sudah ada daerahnya, sudah ada jalannya. Jadi ada tiga atau ada 4 titik yang kita lihat, yang kita baca di titik tersebut, sehingga ini dibuat oleh pihak aplikator mengurangi yang sudah ada gitu. Ketika itu ada, kenapa harus ditambah jalan lagi? Nah, saya berkemungkinan atau berpikir bahwa mereka menghapus ini supaya mengurangi yang banyak tadi sehingga driver tidak kesusahan gitu. Itu saya beropini begitu. Mungkin sama juga dengan teman-teman opininya atau tidak, mungkin ada opini lain tuh di kolom komentar. Jadi gitu, sehingga mereka mengurangi apa yang ada di aplikator, dan yang mereka kurangi adalah nama jalannya. Dan teman-teman kita yang sudah terbiasa dengan hal ini, bagi kita yang atau teman-teman yang sudah narik dari tahun ke tahun, udah beberapa tahun narik dan sebelumnya terbiasa dengan nama jalan dan berpatokan di nama jalan karena kita udah hafal nama jalannya, kita lebih mudah untuk pakai jalan. Tetapi ketika ini udah diubah, itu banyak yang keberatan dan banyak juga yang merasa kesulitan lagi ketika narik. Tapi
Teman-teman, ketika pihak aplikator membuat hal ini menjadi mungkin lebih rumit ataupun mungkin lebih mudah buat teman-teman, itu pastinya memikirkan banyak hal yang mereka pikirkan dulu, sehingga apa yang nantinya mereka putuskan dan mereka update kembali ke kita itu nanti akan memudahkan kita. Dan bagi saya itu memang sedikit menyulitkan saya di awal-awal, tetapi setelah beberapa waktu, beberapa minggu, beberapa kali narik, itu udah terbiasa lagi dengan yang seperti itu. Kita hanya biasakan diri aja. Jadi tips dari saya untuk menghadapi seperti ini, teman-teman lihat aja daerahnya dan lihat aja petanya. Di situ kan udah ada peta di aplikasi. Teman-teman lihat aja petanya. Nanti petanya itu yang jadi patokan teman-teman. Oh, ini di sini. Oh, ini di sini. Oh, ini di sini. Dan itu kan tidak ada nama jalannya lagi, hanya ada daerahnya. Jadi teman-teman tinggal hafal nama daerahnya, bukan lagi hafal nama jalannya gitu. Ya, jadi gitu teman-teman. Jadi teman-teman hafal nama daerahnya aja. Nanti setelah teman-teman hafal nama daerahnya, teman-teman udah tahu di mana posisinya. Terus juga kalau sudah dihafal nama daerahnya, teman-teman jangan lupa untuk lihat peta yang ada di aplikasi Taxi Driver. Itu fungsi dari peta yang ada di situ. Nah, jadi itu pembahasan mengenai kenapa bisa updatean Taxi Driver atau Maxim ini tidak ada mencantumkan nama jalan. Salah satunya tadi karena ingin mengurangi kalimat-kalimat yang tidak penting di dalam aplikasi. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kedua. Pembahasan kedua yaitu mengenai soal potongan Maxim di tahun 2023 ini apakah tetap atau naik. Teman-teman nilai aja dari pembahasan saya yang satu ini. Kita masuk ke pembahasan saya yang satu ini. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi kita langsung masuk ke aplikasinya, kita buka aja. Oke, tunggu beberapa saat. Di sini kita bisa langsung hitung saja untuk potongannya. Kita ambil yang delivery dulu, yang paling terdekat 4.400. Di sini kalau kita lihat potongan komisinya 572, pendapatan 3.800. Kita hitung pakai kalkulator teman-teman ya. 4.400 kita kalikan. Jadi 4.400 kita kali ya, bukan dibagi, kita kali. Ini salah ini. Kita ulangi lagi. 4.400 kita kali 15% coba. Sini dia 660. Berarti agak lebih. Coba kita kurangi. 4.400 kali 13%, 572. Nah, ini sudah sesuai teman-teman. 572 berarti delivery yang paling bawah itu harganya, harga potongannya itu 13%. 780 kita ambil yang 6.000 coba. 6.000 potongannya 760. Oh iya, 780 betul. Berarti 0,3% juga untuk yang 6.000. Itu yang untuk terdekat. Coba kita uji yang food and soup. Yang paling tinggi 15.400, dia 2002. 2002 untuk potongannya. 15.000 kita hapus dulu. 15.400 pas 0,13 itu 2002 untuk 13%. Food and soup yang paling besar juga di potongan 13% teman-teman. Oke, coba kita cari yang lain yang food and soup 6.000. Ini sama juga. Coba yang food and soup 18.100, potongannya 2.534. 18.000. Ya 2.353 sama. Oke, kita cari yang lain yang car, kita coba juga. Tapi ini kita coba yang paling besar dulu untuk delivery 7.100. Ini juga paling bisa dibilang besar. Potongannya juga hampir sama di 13%. Jadi untuk food and soup dan delivery itu hampir sama 13% untuk potongan di paling bawah dan potongan di yang paling atas harganya. Jadi tidak ada perbedaan antara yang paling rendah dan yang paling tinggi. Potongannya sama aja. Oke, kita coba yang car teman-teman, ini 11.200. 11.200 kita coba 0,3%, hampir sama. 1.456 dia hampir mendekati, tapi dia dihitung udah 13% karena ada potongan lagi 200 untuk komisi mobil. Itu ada 200, saya tidak tahu itu untuk apa. Oke, 11.200 memang hampir mendekati 0,13, berarti untuk car juga 13% teman-teman. Untuk baik kita coba 12.800, ini yang paling besar. 12.800 kita coba.
12.800. Kalau ini dia tidak sesuai teman-teman, kalau untuk 13% dia tidak sesuai karena dia kurang, jadi 1.800, ini hanya 1.600. Coba kita coba ke 15% teman-teman, coba kita coba ke 15%. 14% dulu. Oh, ini 1.792, masih kurang. Coba kita coba yang 15%, ini 1.900, ini kelebihan kurang lebih kelebihan 400-an. Ini kita coba lagi antara 4,5%, 14,5%, 14, ini yang 15 tadi kelebihan. Coba kita coba 14,5% teman-teman, 14,5%, pas 1.856, potongannya 14,5% untuk yang baik teman-teman. Nah, jadi itu untuk potongan dari semua yang sudah saya bahas. Oke teman-teman, jadi itu untuk setiap potongannya dari setiap orderan. Jadi hampir semua itu dia 13%. Food and soup, food and goods, delivery, car L, dan car delivery itu adalah 13%. Terus untuk bike itu di atas 10.000 dan orderan sekarang juga 10.000 ke atas. Itu saya hitung tadi 14,5% untuk bike. Apakah itu sama dengan yang kemarin-kemarin ataukah beda? Dan delivery pun dari yang terkecil sampai yang terbesar itu sama 13%. Food and soup juga begitu, dari yang terkecil sampai yang terbesar juga sama 13%, dan yang lainnya. Yang berbeda hanyalah bike aja yang 14,5%. Teman-teman hitung sendiri, kalau salah teman-teman tulis di kolom komentar yang teman-teman cek. Dan itu aja untuk pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan loncengnya di bawah. Kita kembali ke video-video saat selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.